Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah presentasi untuk UAS jaringan wireless dan mobile dengan dosen pengajar yaitu Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STNT. Lalu kode kelasnya adalah IFN 21 Universitas Siber Asia. Oke, dengan materi yaitu adalah protokol jaringan wireless access network. Jadi apa itu protokol jaringan network wireless access network? Itu adalah jaringan wireless nirkabel. Itu adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat satu sama lain menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya dan bukan melalui kabel fisik. Dalam konteks wireless access network itu protokolnya adalah seperangkat aturan dan standar yang mengatur bagaimana perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, tablet, atau perangkat IoT ini itu dapat terhubung dan berkomunikasi melalui access point atau AP untuk mengakses jaringan yang lebih luas seperti internet. Jadi ini adalah topologi sederhana dan penjelasan singkatnya jaringan wireless. Di sini ada switch, di atasnya lagi ada perangkat-perangkat lain, di bawahnya ada access point dengan nama access point yaitu HP Sysjar 2 dan memancarkan sinyal yang sudah terkoneksi dengan laptop, ada tablet PC dan juga smartphone. Penjelasan dari topologi ini itu adalah HP Sysjar adalah pusat kendali nirkabel, lalu perangkat klien atau end device-nya ada laptop, tablet, dan smartphone. Terhubung ke access point ini menggunakan protokol IEEE 802.11 dalam kurung Wi-Fi. Cara kerjanya dengan SSID dan password pada topologi ini itu HP Sysjar memancarkan sinyal Wi-Fi secara terus-menerus, mengumumkan keberadaannya dan namanya. Nama ini adalah SSID, yaitu HP Sysjar 2 yang memberitahu perangkat, laptop, smartphone, dan lain-lain itu bahwa ada Wi-Fi dengan nama tersebut. Sinyal ini dipancarkan ke seluruh area kuning atau area akses. Untuk terhubungnya itu dengan memasukkan password. Jadi kita connect dari SSID, lalu akan ada autentikasi untuk memasukkan password. Setelah dimasukkan password, maka akan terhubung pada HP tersebut. Singkatnya adalah HP Sysjar 2 ini itu sebagai gerbang Wi-Fi yang aman. Ia mengidentifikasi dirinya dengan nama HP Sysjar, mengizinkan akses hanya dengan password. Saya setting di sini yaitu Cisco 123 dan kemudian mengatur semua komunikasi antar perangkat nirkabel Anda dan jaringan yang terhubung dari topologi ini itu adalah lantai 1. Lalu ada dari jaringan nirkabel atau jaringan wireless tadi itu bisa terjadi keterlambatan data atau delay. Jadi apa-apa saja penyebab keterlambatan data atau delay ini. Jadi untuk delay dalam jaringan wireless itu seringkali disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama interferensi dari perangkat lain seperti WiFi tetangga atau microwave yang dapat mengganggu sinyal, memaksa paket data untuk dikirim ulang dan menambah waktu tunda. Kedua, yaitu ada kongesti, terjadi terlalu banyak perangkat terhubung ke satu akses point atau terlalu banyak data yang mengalir secara bersamaan menyebabkan antrian dan kemacetan. Ketiga, redaman sinyal akibat jarak yang jauh atau adanya penghalang fisik, dinding, lantai, dan lain sebagainya itu dapat melemahkan sinyal sehingga transmisi menjadi lambat dan lebih rentan error. Terakhir yaitu overhead dari mekanisme protokol wireless itu sendiri meskipun diperlukan juga berkontribusi pada delay yang kecil. Solusi untuk mengatasi keterlambatan data atau delay-delay tadi yaitu adalah memprioritaskan data sensitif waktu seperti suara dan video itu menggunakan fitur QoS atau Quality of Service. Kedua, optimalkan penempatan akses point AP berdasarkan survei lokasi dan pastikan jumlah AP memadai sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Yang ketiga, lakukan manajemen kanal dengan memilih kanal Wi-Fi yang tidak tumpang tindih dan memanfaatkan frekuensi 5 GHz yang lebih bersih. Keempat, upgrade teknologi jaringan ke standar Wi-Fi yang lebih baru seperti Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6 yang mendukung teknologi efisien seperti
MU Strip MIMO, dan OFDMA untuk komunikasi simultan dengan banyak perangkat. Yang terakhir, minimalkan interferensi lingkungan dengan menjauhkan AP dari sumber gangguan eksternal. Tantangan utamanya dalam mengelola jaringan wireless itu sendiri adalah uh, pengguna menghadirkan tantangan signifikan seperti terbatasnya kapasitas bandwidth per akses point, keterbatasan koneksi simultan, dan potensi interferensi antar AP yang berdekatan, yang semuanya dapat menghambat performa dan pengalaman pengguna. Untuk solusi dari tantangan utama tadi yaitu untuk membangun wireless skala besar, yaitu manajemen terpusat menggunakan wireless LAN atau controller WLC. WLC memungkinkan densifikasi AP yang efisien serta load balancing otomatis untuk mendistribusikan klien secara merata. WLC juga mengoptimalkan manajemen kanal dan daya di seluruh jaringan untuk mengurangi interferensi dan meningkatkan kapasitas. Dengan WLC, roaming antar AP menjadi mulus dan pengelolaan autentikasi pengguna skala besar menjadi lebih sederhana dan aman, memastikan jaringan dapat menampung banyak klien dengan performa yang optimal. Bagaimana WLC dapat bekerja? Yaitu yang pertama, manajemen terpusat. Semua pengaturan termasuk SSID, Wi-Fi, dan keamanannya dilakukan di wireless controller atau WLC. Yang kedua yaitu access point tidak berfungsi secara mandiri. Mereka hanyalah penerima sinyal yang menerima konfigurasi dan instruksi dari WLC melalui protokol CAPWeb. Lalu yang ketiga, SSID tunggal. Semua AP di seluruh jaringan memancarkan SSID yang sama dari WLC. Ini menciptakan jaringan nirkabel yang mulus dan terpadu. Lalu lintas tunnel, sebagian besar lalu lintas data dari klien nirkabel melalui AP akan ditunnel, dibungkus kembali ke WLC sebelum diteruskan ke jaringan kabel. Berikut ini adalah arsitektur sederhana wireless WLC ya, wireless controller. Sini ada WLC itu sendiri. Lalu ada core layer, distribution layer, dan access layer. Di bawahnya ada macam-macam AP. Penjelasan dari topologi ini itu menunjukkan cara WLC mengelola banyak AP secara terpusat, memastikan semua AP memiliki konfigurasi yang sama termasuk SSID, dan memungkinkan pengguna untuk roaming mulus antar area yang berbeda karena semua AP dikoordinasikan oleh satu WLC. Ini adalah solusi umum untuk jaringan Wi-Fi di perusahaan besar, kampus, atau gedung bertingkat. Lanjut, untuk mekanisme WLC itu sendiri, dalam arsitektur wireless LAN controller atau WLC, routing lalu lintas klien nirkabel berbeda signifikan dari routing tradisional karena sifat controller base WLAN. HP bukan perangkat layer 3 yang melakukan routing independen. Mereka adalah data path extension dari WLC. Jadi yang pertama itu CAPWeb tunneling. Setiap AP membangun CAPWeb, control and provisioning of wireless access point, tunnel ke WLC. Tunnel ini membawa dua jenis traffic, control plan untuk komunikasi manajemen antar AP dan WLC, misalnya firmware upgrade, konfigurasi, SSID, RRM, radio resource management. Selanjutnya data plan, lalu lintas klien nirkabel dari AP dienkapsulasi dan ditunnel melalui CAPWeb menuju WLC. Centralized data plan itu secara default dalam mode Flex Connect ini bisa berbeda. Semua lalu lintas klien dari AP akan diteruskan melalui tunnel CAPWeb ke WLC. Lalu WLC bertindak sebagai layer 3 endpoint dan gateway untuk VLAN WLC. WLC melakukan routing interVLAN jika ada beberapa WLAN yang di-map ke VLAN berbeda, atau jika klien nirkabel perlu berkomunikasi dengan segmen jaringan kabel yang berbeda yang tidak terhubung langsung ke WLC. Yang terakhir ini ada routing algoritma. Setelah lalu lintas keluar dari WLC di dekapsulasi, routing selanjutnya misalnya ke core layer atau distribution layer seperti yang terlihat di topologi, ditangani oleh layer 3 switch atau router yang terhubung ke WLC. Perangkat layer 3 ini akan menggunakan interior gateway protocol atau IGP seperti OSPF,
atau EGRP untuk menentukan best path ke destination jaringan enterprise atau external network jika terhubung ke internet. Mungkin juga menggunakan BGP. Jadi singkatnya, AP hanya forwarded encapsulation traffic melalui cap web tunnel ke WLC. WLC atau upstream router layer 3 switch adalah routing point sesungguhnya mengimplementasikan standar IP routing protokol seperti RIP, EGRP, atau OSPF untuk forwarding lalu lintas klien berkabel ke destination yang relevan di infrastruktur kabel atau di luar. Untuk metode untuk WLC tadi itu metodenya layanan aksesnya itu lebih luas. Jadi untuk memperluas cakupan dan kapasitas jaringan wireless itu metode utamanya adalah menambah akses point, lalu menggunakan repeater extender, lalu ada wireless mesh network, di mana ini tuh membuat AP saling terhubung kabel untuk memperluas area tanpa perlu kabel ke setiap AP. Lalu ada point-to-point, multi-point link, gunakan antena jarak jauh untuk menghubungkan lokasi terpisah secara kabel. Dan terakhir ada seamless roaming. Dengan WLC, perpindahan antar AP itu mulus di area yang luas dan dikelola oleh controller. Singkatnya, ekspansi wireless dilakukan dengan menambah perangkat pemancar sinyal, bisa AP, bisa repeater atau mesh node, dan menghubungkan lokasi jauh nirkabel serta memastikan mobilitas mulus untuk pengguna di area yang lebih besar. Jadi ini ada perbedaan WLC dengan AP tradisional atau standalone. Fitur pentingnya manajemen. Kalau WLC itu terpusat melalui WLC, konfigurasinya satu kali untuk semua AP, sedangkan akses point tradisional itu tersebar di masing-masing AP dan dikonfigurasikan satu persatu. Lalu ada fitur SSID. Dengan WLC, satu SSID itu dipancarkan ke banyak AP melalui WLC. Sedangkan yang akses point tradisional, setiap AP dikonfigurasikan dengan SSID-nya sendiri-sendiri. Lalu ada fitur roaming. Dengan WLC itu, fitur roaming ini tuh akan mengantarkan data secara mulus dan dikendalikan oleh WLC. Sedangkan akses point tradisional itu jika berpindah akan terputus, lalu kurang mulus dan tergantung konfigurasi dari klien. Untuk jaringan skala besar, WLC itu ideal untuk jaringan skala besar seperti perusahaan, kampus, dan lain-lain. Untuk akses point tradisional itu untuk jaringan kecil, rumah atau kantor kecil. Lalu ada smart AP. Dengan WLC itu kita bisa menggunakan fitur smart AP ini. Untuk akses point, AP akan terpisah memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Untuk biaya dan kompleksitas, untuk WLC biaya awal lebih tinggi, lebih kompleks di awal, tapi efisien jangka panjang. Sedangkan akses point tradisional, biaya awalnya lebih murah, lebih sederhana, tapi kurang efisien untuk skala besar. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan wireless LAN WLAN menggunakan controller WLC. Keunggulannya itu menawarkan manajemen terpusat yang sangat menyederhanakan konfigurasi dan pemantauan ribuan AP, memungkinkan mobilitas pengguna yang mulus antar AP tanpa putus koneksi, jaringan menjadi sangat scalable dengan mudah dan diperluas dengan keamanan terpusat yang konsisten. Selain itu, WLC dapat melakukan optimasi jaringan otomatis untuk performa yang lebih baik. Kelemahannya memiliki biaya awal yang sangat tinggi dan dapat menjadi titik kegagalan tunggal jika tidak ada redundansi. Konfigurasi awalnya bisa lebih kompleks dan apa yang dikelola menjadi bergantung pada WLC untuk berfungsi penuh. Kesimpulannya, jaringan wireless modern mengandalkan protokol seperti CSMA atau CA untuk komunikasi efisien, mengatasi delay, memerlukan prioritas data atau QoS, dan optimasi AP. Untuk kapasitas besar, wireless LAN controller adalah solusi kunci yang menyediakan manajemen terpusat dan roaming mulus sementara. Routing utama terjadi di WLC atau backbone jaringan menggunakan algoritma IP standar. Terakhir, ekspansi cakupan dicapai dengan penambahan AP dan teknologi nirkabel lainnya untuk layanan yang lebih luas.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.